Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, Gibran menurut saya menunjukkan kelasnya ketika dia berpidato tentang pendidikan dengan gayanya yang khas, yang santai ya teman-teman. Di sini Gibran bisa menengahi dilema antara guru mendisiplinkan murid, menegur murid yang terkadang, bukan terkadang, sering membuat guru dikriminalisasi dengan ruang guru untuk secara independen dan berani mendidik murid. Di sini menurut saya Gibran mampu menempatkan fokusnya, menempatkan statementnya di antara kepentingan guru dan murid. Jadi menurut saya ini kan isu yang dilematis ya, perihal kasus guru dan murid ini isu-isu yang dilematis karena kadang guru itu memang ditugaskan untuk mendidik, tetapi ada kadang sebagian ya orang tua tidak terima misalnya karena guru menegur dengan keras, misalnya dengan fisik gitu ya teman-teman, dan ini selalu menjadi isu belakangan ini. Nah, di sini akan kita simak bagaimana Gibran berbicara ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB. Ya, ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus dapat mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini, kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Saya kira ini sangat baik. Dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu,
Ya, untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini Mantap ya. saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita pengen kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Ya itu ya teman-teman tadi dengar betapa dilematisnya isu guru dan murid ini, karena belakangan guru menjadi ketakutan untuk menegur murid. Nah disitulah Gibran tadi makanya bicara undang-undang perlindungan guru. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid dan guru, karena sekolah itu tempat ajar mengajar ya teman-teman. Jadi harus ada rasa nyaman dan aman baik untuk murid terutama dan juga guru, tetapi harus ada juga ruang kebebasan untuk guru mendidik dengan disiplin para murid. Nah, disinilah dilematisnya situasi ini. Tapi Gibran dengan cerdas menurut saya langsung kayaknya perlu nih undang-undang perlindungan guru, dan janganlah undang-undang perlindungan anak dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi guru. Ini menurut saya cerdas, jalan tengah ya teman-teman. Jadi semoga ini ada tindak lanjutnya dan ke depan kita tidak melihat ada lagi konflik antara orang tua murid, murid dan guru. Ya teman-teman, sangat mantap Mas Gibran, Pak Gibran. Kita lanjut videonya ya. Undang-undang perlindungan anak jangan sampai disalahgunakan untuk menyerang guru. Gue setuju banget. Akhir-akhir ini, belakangan ini, FYP gue itu seliweran tentang pidatonya Gibran yang membahas undang-undang perlindungan anak itu jangan dipakai untuk menyerang atau digunakan menjadi senjata menyerang guru. Ingat gue ya, kemarin itu guru-guru itu banyak banget yang benci Pragib, banyak banget yang benci paslon 02, dan lebih banyak guru-guru itu yang mendukung sebelah gitu. Paham dong siapa yang gue maksud? Kalau flashback ke zaman gue dulu sekolah, gue kan anak 90-an ya. Itu tuh ya yang namanya penggaris panjang tuh, yang penggaris panjang kayu, tahu nggak? Terus penghapus papan tulis, terus kapur. Dulu kan gue sekolah masih pakai papan tulis kapur gitu ya. Itu udah twing udah wuss, mendarat say. Entah di kepala gue, entah di bahu gue, entah di meja gue ya kan. Terus kuku panjang dingin keplak. Pakai tuh penggaris kayu, dikeplak kuku gue coy. Terus yang gue lakuin apa? Ngadu ke orang tua, ngadu ke BK. Enggak sayang, gue diem. Soalnya kalau gue ngadu ke bapak mak gue, yang ada gue di rumah kena lagi sama bapak mak gue. Tapi zaman sekarang beda say, dikit-dikit ngadu orang tua. Mama aku tadi dibentak sama guru, mama tadi aku bla 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 bla. Anak gue kagak pernah ngadu. Gue menerapkan apa yang orang tua gue dulu terapkan ke gue dan apa yang dulu guru-guru terapin ke gue gitu. Jadinya gue juga nggak manjain anak gue dengan dikit-dikit ngadu. Tuh dia kalau diomelin guru pasti dia yang salah dong. Entah dia ngobrol di kelas, entah dia bercanda di kelas, entah dia ngapain di kelas saat guru menjelaskan gitu kan. Gue juga yakin kok guru-guru itu kagak sedeng gitu ya kan. Ya kali murid kagak ada apa-apa tiba-tiba dilempar ya, kali murid kagak ada apa-apa tiba-tiba dibentak gitu kan. Agak-agak gelo. Wapres kita yang sekarang ya, Mas Gibran Rakabuming Raka itu kemarin itu abis menjelaskan tentang undang-undang perlindungan anak itu jangan dijadikan senjata untuk menyerang para guru gitu loh. Mungkin juga akan dibuat undang-undang untuk guru. Jadi nggak cuma anak-anak aja nih yang ada undang-undangnya, tapi guru juga mungkin akan dibuatkan undang-undang untuk guru. Saya selalu dengan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Di satu sisi banyak orang yang mencemooh, banyak masyarakat yang tidak suka dan menganggap dia tidak pantas sebagai wakil presiden. Tapi di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap bekerja, kerja. Apa yang dilakukan orang-orang itu menghina, itu dibalasnya dengan kerja. Saya salut gitu. Salutnya kenapa? Saya baru pertama kali ini lihat ada seorang wakil presiden ternyata punya ide-ide kreatif ya. Kayak ide kreatifnya yang pertama adalah di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu membuka sebuah aduan masyarakat yang berjudul ya, yang diberi nama kalau nggak salah Lapor Mas Wapres ya. Jadi saya ingat sebuah entertain atau acara di sebuah televisi yang berjudul Lapor Pak gitu ya. Saya tahu
mungkin bisa jadi apa yang dilakukan Mas Gibran ini terinspirasi dengan Lapor Pak ya, atau mungkin itu terinspirasi dari situ, kemudian Mas Gibran membuka aduan masyarakat agar seluruh warganya bisa mengadukan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan di tengah-tengah masyarakat melalui programnya Mas Gibran, yaitu Lapor Mas Wapres ya. Nah ini keren banget loh ya. Tidak pernah ada wakil presiden sebelum ini yang melakukan ide-ide gila seperti itu ya. Maksudnya ide-ide kreatif gitu ya. Saya nggak tahu ini adalah idenya Mas Gibran sendiri atau ada tim kreatif ya, atau ada tim kreatifnya, atau mungkin juga ini idenya Kaisang, karena Kaisang itu adiknya Gibran Rakabuming Raka itu orangnya kreatif, lucu, kocak tapi kreatif gitu ya. Punya aja ide-ide gila yang bisa membuat masyarakat wow gitu kan. Nah ini yang membuat saya mengatakan salut kepada Gibran, karena beberapa hari dia memerintah baru beberapa hari tapi dia sudah membuat kotak aduan yang diberi nama Lapor Mas Wapres ya. Oke, yang kedua, pada sebuah pidatonya Gibran, gak tahu di mana itu saya tapi melihat videonya, dia menyoroti tentang adanya kriminalisasi guru gitu ya. Dia menyoroti tentang keberadaan guru ya dan juga murid begitu ya. Sampai di situ dia tercetus, jangan hanya membuat undang-undang untuk perlindungan anak, tapi juga tolong dibikin undang-undang untuk perlindungan guru. Keren nggak? Ini benar-benar keren ya. Jadi dia itu pikirannya sebagai wakil presiden itu jalan gitu ya. Tidak pernah ada wakil presiden yang ternyata punya pemikiran seperti Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi ternyata ini menunjukkan bahwa kenapa ya? Karena bahwa yang namanya wakil presiden itu bukan hanya sekedar ban serep. Ya itu ya teman-teman, lagi-lagi Gibran diapresiasi karena kebijakannya relevan dengan apa yang terjadi sekarang, bukan reaktif ya, bukan ada masalah langsung reaktif respon, bukan seperti itu, tapi dia tahu, Mas Gibran tahu bahwa kasus ini pengulangan, terus berulang, tidak pernah ditemukan solusinya. Makanya Mas Gibran bicara tentang undang-undang perlindungan guru, tapi lebih daripada itu, janganlah undang-undang perlindungan anak dipakai sebagai senjata untuk kriminalisasi guru. Saya pikir undang-undang perlindungan guru ini kalaupun akan dibuat tentu membutuhkan proses yang panjang, tetapi sebelum itu semua terjadi, janganlah undang-undang perlindungan anak disalahgunakan dan dijadikan senjata untuk mengkriminalisasi guru. Saya pikir wow, Mas Gibran relevan sekali kehadirannya, pidato-pidatonya, betul itulah yang terjadi dan itulah yang harus disolusikan. Jadi keren Mas Gibran ya. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.